kebanyakan itu dengan saudara. Konflik kebanyakan tidak pernah dengan yang jauh, dengan yang terdekat. Pertanyaan saya, mungkinkah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sumbernya cinta, menyuruh kita untuk berperang? Dan perang yang dimaksud adalah perang seperti yang ada di kepala kita. Melakukan agresi, membunuh, menyerang sesuatu yang disebut berbeda oleh kita. Mungkin enggak? Kalau itu tidak mungkin, maka kita perlu waspada. Kalimat perang di sini itu perang apa sesungguhnya? Itulah pentingnya kita mengkaji sesuatu itu secara integrated, secara integral. Jangan mengkaji sesuatu secara parsial. Bahayanya ayat ini karena diwajibkan berperang, dan perang yang dimaksud adalah yang ada di otak kita, yang diajarkan oleh lingkungan kita. Perang yang dilakukan adalah melawan sesuatu di luar diri kita yang dianggap berbeda oleh kita, yang tidak kita suka. Makanya perang melawan keyakinan yang berbeda, perang melawan tujuan politik yang berbeda, perang melawan ideologi yang berbeda, itu sudah terus-menerus terjadi. Dan itu dianggap legal. Dan siapapun yang bisa membunuh orang lain atas nama ideologinya sendiri dan dia bisa melumpuhkannya, itu dianggap sebagai pahlawan. Dan hari ini saya akan berbicara sedikit agak dalam tentang ini. Siapkan kapasitas kita untuk menerima pengertian yang universal. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan jelas perang itu kamu tidak suka. Diwajibkan untuk berperang padahal kita tidak suka berperang. Masa iya Allah mewajibkan sesuatu yang kita sendiri tidak suka? Betul? Bahkan banyak sekali orang atas nama keyakinannya menghancurkan rumah orang lain yang berbeda keyakinan. Dan dia mengacung-acungkan tangan ke atas seakan-akan dia pahlawan, seakan-akan dia membunuh orang lain, membakar rumah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia. Dia pahlawan. Siapa yang mengangkat dia pahlawan? Egonya, kebodohannya, ketololannya sendiri sebetulnya, yang tidak sadar dengan asal usul dirinya. Kita membangun rumah ibadah untuk keyakinan kita, bebas dimanapun kita mau. Ketika ada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita mau membangun rumah ibadah yang sama, dihalang-halangi, bahkan tidak boleh. Apa perang semacam itu? Ini salah kaprah. Lalu kita telah melanggar hak asasi manusia dan menutup kebebasan orang lain untuk menumpahkan kebebasan dirinya. Makanya itulah bahayanya ketika agama dilembagakan. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, sebetulnya jujur mereka tuh tidak pernah mendirikan agama apapun. Karena agama itu adalah perpaduan antara ajaran para leluhur yang sudah disatukan dengan tradisi. Disitulah proses pelembagaan. Jangan-jangan para nabi, para rasul itu cuma mengajarkan cinta aja kepada kita, yang kemudian oleh pengikutnya dilembagakan. Dan ketika sudah dilembagakan, muncullah lembaga-lembaga dengan nama yang berbeda. Dan dianggap itu sebagai sebuah perbedaan. Pada esensi ajaran agama yang diajarkan para leluhur yang sudah berkesadaran, saya yakin semuanya sama. Makanya seorang pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian, orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, ketika ditanya, agama apa Anda? Apa agama Anda? Dan beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Dan semua orang kaget.
Karena selama ini tidak pernah terdengar ada nama agama, namanya agama cinta. Dan orang-orang yang belum berkesadaran mungkin menganggap aneh ketika ada orang mengatakan itu, karena tidak pernah terdengar nama agama cinta. Bahkan saat ditanya, menurut Anda agama apa yang terbaik menurut Anda? Jawabannya apa? Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Ini jawaban dari orang yang sudah berkesadaran, tidak menyinggung siapapun dan tidak merendahkan siapapun. Itu ciri orang yang sudah mencapai kesadaran cinta. Dia sudah mencapai cinta, dia sudah mencapai sumbernya cinta. Beda dengan orang-orang yang dangkal. Pasti dia akan menjawab yang berbeda. Saya masih ingat ya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanya oleh muridnya, "Yai, apa agama menurut Yai?" Ini orang yang berkesadaran tinggi. Kemudian beliau mengambil biola dan memainkan biola itu sampai semuanya terpukau oleh permainan biolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selesai itu kemudian ditaruh biolanya dan beliau mengatakan, itulah agama. Ketika ada di tangan orang yang bijaksana, persis seperti biola yang dimainkan oleh orang yang bisa memainkan biola. Yang keluar itu adalah suara yang indah, semua terpukau, semua merasa nyaman, semua merasa aman. Itulah jawaban seorang bijak. Dan kemudian ada seorang muridnya yang tidak bisa main biola. Dikasihlah kemudian biola itu kepada muridnya. Coba kamu gesek biola itu. Digeseknya biola itu. Ya namanya orang tidak tahu memainkan biola, menggesek biolanya seperti apa? Keluarlah suara-suara yang tidak nyaman. Keluar suara-suara sumbang, tidak berstruktur. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, seperti itulah agama di tangan orang yang tidak bijaksana. Seperti biola yang dimainkan orang yang tidak tahu cara memainkan biola. Cucu saya sedang belajar main gitar. Ya sudah, gembreng, 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 gembreng. Gak jelas. Namanya juga sedang belajar. Beda lagi dengan ontinya yang sudah bisa main gitar. Cara memetiknya, cara meletakkan gitarnya, suara yang keluar juga menjadi beraturan. Itu sebabnya agama adalah sebuah alat pertahanan untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Karena tidak ada orang yang jahat di luar diri kita tanpa seizin kita. Jadi agama itu sangat individual, sangat pribadi. Para sahabat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan berperang. Mari kita baca tuntas ayat ini. Perang apa yang dianjurkan oleh Allah? Inilah perangnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi kalimat yang terakhir ini keren sekali. Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Wa antum kalian semua la ta'lamun, gak tahu. Jadi kalau kita ya menyukai sesuatu, yang kita suka itu kita pun tidak tahu. Dan kalau kita membenci sesuatu, yang kita benci pun sebetulnya kita pun tidak tahu. Makanya ayat ini memberikan sebuah isyarat yang sangat cerdas. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu.
Boleh jadi kamu menyukai sesuatu